Bang Din, memang kalau berbicara tentang kekerasan ini, saya masih ingat bahasan yang sebelumnya ada di level pendidikan. Nah, sepertinya pendidikan ini memang perlu sekali menanamkan tentang budi pekerti. Nah, sekarang kan ya banyak hal-hal yang dilakukan untuk minimal mengeliminir lah di rumah, secara formal kan juga di sekolah. Kamu jangan begitu, kamu jangan begitu. Saya sebagai seorang Umar Bakri, seorang pengajar juga merasa prihatin. Banyak kawan-kawan saya yang bukan dibully lagi, tapi secara fisik juga, sangat memprihatinkan. Nah ini saya dengan berat hati mau mengatakan fenomena seperti ini tuh apa gitu, asal muasalnya dari mana? Iya, tentu banyak faktor yang mendorongnya, yang menyebabkannya ya, multifaktor ya. Tapi yang paling jelas tadi saya sudah mulai sebenarnya ya, perspektif atau pandangan agama. Ada juga faktor yang melekat dengan diri manusia itu sendiri, yaitu manusia memiliki kecenderungan negatif, destruktif ya. Itulah hawa nafsu. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan satu kecenderungan positif yang namanya rohani, jiwa ya. Nah, yang kedua ada faktor-faktor picu ya. Dan itu dari kasus ke kasus, dari daerah ke daerah, waktu ke waktu mungkin berbeda ya. Kalau bullying yang merebak di dunia pendidikan, khususnya di kalangan anak-anak itu ya, saya membaca dari ahli pendidikan. Oh, ini ahli pendidikan. Antara lain ya, memang ada faktor sosial ekonomi di luar. Tapi pelaku bullying kata juga anak orang-orang kaya juga. Ada juga ya. Tapi ada kecenderungan ya, seorang anak itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya, keberadaan dirinya, apalagi sering dari senior ke junior. Maka ya dalam praktek di awal tahun di universitas, di SMA kan sering terjadi juga ya. Padahal sekarang udah nggak boleh kan ya, Bang? Dilarang. Ya, karena ada korban. Ya, di beberapa perguruan tinggi kan membawa korban itu. Jadi ada kecenderungan untuk menunjukkan identitas diri, eksistensi secara tidak benar. Nah, yang kedua juga ada faktor ya kurangnya, tadi Kang Ade sudah mengisyaratkan, penghayatan tentang nilai-nilai budi pekerti tadi. Nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kebaikan, keramah tamahan terhadap sesama, untuk menghargai orang lain, ini sudah tergerus oleh waktu. Mungkin karena pendidikan agama tidak berkurang di sekolah merasuk umum ke dalam diri sang peserta didik seperti itu. Tapi juga ada faktor-faktor di luar ya, dan saya kira pengaruh ya. Sosmed juga, Bang. Kemarin ada yang anak ya membunuh seorang bayi ya, seorang perempuan usia masih remaja ya, membunuh seorang bayi. Panik karena terpengaruh oleh video, oleh film yang disaksikannya. Jadi banyak faktor ya. Kita nggak bisa melihat satu faktor tunggal, maka ini harus diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau faktor pendidikan ya para pendidik, para orang tua. Ya, para tokoh agama. Kalau ada faktor sosial ekonomi, mungkin karena kesenjangan segala macam, itu negara yang bertanggung jawab ya. Kalau tadi ada faktor apa tadi mbaknya, karena melihat video yang menampilkan kekerasan ya, film sinetron termasuk dalam. Atau mendengar musik yang keras. Bisa juga loh. Ya, bisa nggak ya? Bisa terpengaruh. Karena musiknya mungkin menghentak-hentak terus. Di luar ibaratnya. Jadi gitu. Banyak faktor. Maka semua pihak lah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya rasa semakin geografis keras kehidupan di satu tempat,
maka kekerasan semakin banyak di situ. Saya pelajari ya dari film-film, dari sejarah, dari buku. Nah, di Indonesia sendiri tingkat kekerasan saya pelajari ada perbedaan dari geografisnya, dari kultur yang ada. Nah, ini fenomenanya bagaimana nih, PD? Iya, memang pada masing-masing suku atau lebih kecil lagi itu ada adat tradisi dalam menyelesaikan masalah ya. Tapi kadang-kala tidak serta-merta kita harus lihat itu sebagai kekerasan ya. Belum tentu Jangan-jangan juga ya, belum tentu hanya ekspresinya bicara saja. keras belum tentu Ada yang bicara galak. keras padahal hatinya lembut. Iya, Ya. rinto. Orang Surabaya kan ngomongnya keras Oh, gitu. gitu. Tapi kan padahal hatinya baik. Ada yang bicara lembut, Iya, Kang. Iya, Kang. ada yang bicara lembut hatinya keras. Ya, betul. Ya ada yang diam-diam ternyata dia pelaku kekerasan itu. Ya. Iya, betul. Tapi yang paling penting adalah saya kira harus ada keadilan dalam kehidupan bersama. Bab sering ketaadilan, lawannya keadilan itu kezaliman, ketaadilan. Maka sering kelompok lain, seseorang lain kemudian ingin apa ya? Balas. Membalas dendam, ingin bereaksi. Ya. Dan kadangkala ya tidak punya cara lain. Kemudian ya terpaksalah reaksinya itu dengan menggunakan kekerasan, baik fisik maupun verbal.